koin ya, saya suka menyebutnya ada koin yang punya fungsi dan saya menyebutnya koin yang sampah gitu. Sampah gitu. Tapi saatnya di samping Bitcoin kan ada banyak banget dengan koin-koin yang lain ya Pak ya. Nah itu menurut utilitasnya, kegunaannya sebetulnya apa sih kegunaan daripada masing-masing kripto itu? Ya kalau kita bicara mengenai selain Bitcoin ya, memang yang terkenal ada Ethereum, ada Solana, kemudian ada koin-koin lain mungkin ada puluhan ribu sekarang. Betul. Tapi memang nggak bisa dibantah dari puluhan ribu selain Bitcoin itu memang banyak yang nggak ada fungsinya. Ya itu saya mengakui banyak dari koin-koin itu nggak ada fungsinya. Kenapa? Karena banyak dari mereka yang membuat koin-koin itu cuma untuk memanfaatkan momentum. Jadi kalau kita bagi koin ya, saya suka menyebutnya ada koin yang punya fungsi dan saya menyebutnya koin yang sampah gitu. Koin-koin shitcoin, koin-koin yang memang dibuat cuma untuk mendapatkan momentum. Jadi seperti kalau kita bicara bubble.com tahun 2000 silam, itu kan kita bicara dari perusahaan yang IPO, yang perusahaan IT yang benar-benar bagus cuma terbatas tuh. Yang lainnya cuma ikut-ikutan momentum. Bahkan orang cuma bikin website IPO, ya kan? Kalau kita ingat tahun 99, 98, 99 kan seperti itu. Itu yang kemudian terjadi bubble.com tuh. Ya akhirnya perusahaan yang benar-benar solid ya bertahan. Tapi perusahaan-perusahaan yang cuma asal bikin website IPO ya dia hilang. Ya sama seperti sekarang inilah ada kecenderungan orang suka IPO ya perusahaan yang bagus akan bertahan, perusahaan yang jelek ya akan hilang dengan sendirinya. Jadi kalau kita bicara mengenai koin juga sama. Jadi koin-koin yang solid, yang teknologinya benar-benar bagus seperti Ethereum itu secara teknologinya solid cukup bagus ya. Dia tetap bertahan sampai sekarang. Fungsinya jelas. Kalau kita bicara mengenai Ethereum, dia fungsinya untuk dimanfaatkan sebagai smart contract-nya, dimanfaatkan untuk membuat berbagai software.